Hai Makmur Club, aku Nanda dan kita sekarang ada di sesi belajar bareng Makmur BBM. Sekarang kita akan bahas, mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa ada dua dripper yang berbeda, dan kalau kalian seduh di dripper yang pertama atau dripper yang kedua pasti rasanya akan beda. Sekarang kita akan bahas secara tuntas kenapa kalau pakai dripper yang berbeda rasa kopinya juga akan jadi berbeda. Sekarang aku punya dua dripper. Dripper yang pertama aku pakai cone dripper dan contoh yang paling populer adalah Hario V60. Untuk yang kedua pakai flat bottom dripper dan ini contohnya pakai Kalita Wave. Oke, kalau dari bahannya sama, dua-duanya keramik. Dan kita akan bahas dari bentuk, contact time, dan juga flow rate air dari dua dripper ini. Pertama dari cone dripper, dia bentuknya cone ya, kerucut conical, dan ada satu lubang besar di bagian bawahnya. Jadi ada satu lubang yang besar di bagian bawahnya, terus bentuknya kerucut. Kalau untuk yang flat bottom dripper, dia bawahnya flat, datar, dan di bagian bawahnya ini ada 3 lubang yang sangat kecil. Boleh disorot? Ada 3 lubang yang kecil di bagian bawahnya. Kemudian, karena dari secara bahan sama, jadi kita akan coba apa hubungannya bentuk dengan flow rate air dan contact time pada saat kalian nyeduh kopi pakai dripper yang berbeda ini. Kita langsung coba buat yang di cone dripper dulu. Sebenarnya karena dari bentuknya mengerucut, jadi dia akan mengalir ke satu titik dan turun dengan sangat deras. Karena lubangnya juga besar ya di bagian bawah. Sebenarnya kalau kita coba untuk tuang, dia langsung turun ke bawah. Nah, hambatannya itu berarti sangat kecil. Kalau misalkan kita pakai paper filter, mungkin akan sedikit ada hambatan, tapi hambatannya itu sangat kecil. Kalau untuk pakai flat bottom dripper, dia flow rate airnya akan lebih lambat. Kenapa? Karena 3 lubang di bawah tadi. Ada 3 lubang, tapi semua lubangnya itu kecil. Jadi itu membuat hambatan untuk air turun ke server. Kita bersihkan dulu. Jadi dari 2 lubang dan juga bentuk itu mempengaruhi ke flow rate air. Semakin sedikit hambatannya, jadi flow rate airnya akan semakin cepat turun ke server. Itu kita sebut sebagai higher flow rate, fast flow rate. Tapi kalau misalkan hambatannya itu cukup besar, lubangnya kecil, flow rate airnya akan semakin lambat untuk turun ke server. Karena ada hambatan itu tadi ya di flat bottom dripper ini. Nah, selanjutnya bagaimana flow rate air, bentuk itu mempengaruhi contact time kopi dengan air. Akan seberapa lama air berkontak dengan kopi itu dipengaruhi oleh flow rate dan juga bentuk dripper yang kalian gunakan. Kalau untuk di cone dripper, karena flow rate airnya cepat, ketika kalian tuang air ke kopi, maka itu flow rate-nya lebih cepat. Contact time atau pertemuan antara kopi dengan air juga lebih singkat. Semakin singkat contact time air dengan kopi, maka ekstraksi kopi akan lebih sedikit. Berbanding terbalik dengan flat bottom dripper. Karena bawahnya ini atau si dasarnya ini flat, hambatannya lebih besar, flow rate airnya lebih lambat, maka contact time atau pertemuan antara kopi dengan air itu lebih lama. Jadi ekstraksi kopi itu lebih banyak karena waktunya lebih banyak ya, pertemuan antara air dengan kopi. Seperti itu. Nah, kita akan coba brew kopi Makmur. Ini belum keluar lama, Vinca Deberman Natural. Kalau dari taste-nya, ini ada mana nih? Red tea, caramel, cranberries, white grapes. Dari 2 dripper ini kita akan coba brew
Dan kira-kira apa perbedaannya kalau kita pakai dripper yang bentuknya cone dripper dengan yang flat bottom dripper? Pasti akan ada perbedaan, dan salah satunya perbedaan yang harus kita adjust itu adalah di grind size. Ini kebetulan aku udah nge-grind biji kopinya, dan untuk di cone dripper ini pakainya medium aja. Kalau untuk yang di flat bottom dripper pakainya medium to coarse. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai cone dripper dan partikelnya itu lebih kasar, jadinya flow rate airnya akan semakin cepat dan ekstraksi kopinya juga semakin sedikit. Jadi kita bikinnya medium. Sedangkan untuk yang flat bottom dripper, kalau kita pakai medium dan partikelnya terlalu halus, nanti akan ada penyumbatan. Karena tersumbat, di flat bottom drippernya itu coffee bednya kan udah merata ya, tertutup sama air. Jadi ekstraksinya terlalu lama, contact time air dengan kopinya terlalu lama, bisa jadi over extract. Jadi untuk yang flat bottom kita adjust ke medium to coarse, untuk cone dripper kita pakainya medium. Oke. Sambil nunggu airnya panas, kita siapin paper filter untuk brewing. Kita basahin dulu paper filternya. Nah, buat si resepnya, aku akan pakai resep brewingnya Makmur Jaya yang biasa dipakai buat nge-brew regular beans yang di store. Jadi untuk rasionya, untuk gramasinya pakai 15 gram. Kemudian kita tarik ke 240 ml air. Ini untuk yang V60, ini untuk yang flat bottom dripper. Ini kita pakai 215 gram dengan grind size medium untuk V60 atau cone dripper, sorry. Wangi banget. Untuk yang flat bottom dripper pakainya medium to coarse. Ya, pas banget. Oke, kita blooming ke 50 ml. Oke. Yap. Buat si Vinca Doberman ini, karena dia cukup fruity, ada aftertaste like-nya juga, dan ada sedikit hint karamel. Ya. Lalu lagi saya ke 150. Hop. Hop. Di 120 kita akan tarik lagi ke 240. Yap.
Setelah selesai nanti kita akan coba compare gimana perbedaannya pakai flat bottom dripper dan pakai Hario V60. Kita akan coba perbedaannya setelah selesai di cone dripper dan di flat bottom dripper. Ini udah selesai dua-duanya ya. Jadi kita matikan. Kita tiriskan. Kita coba aromain dulu. Ini untuk di flat bottom dripper. Kita singkirkan lagi dia. Baunya, aku bilang baunya merah. Baunya sangat merah. Bukan merah ke red tea, tapi lebih ke berry-berryan. Singkirkan lagi dia. Ini juga baunya masih kerasa fruity, merah. Tapi lebih dari aromanya kerasa lebih merah, yang merah matang. Gimana saya bilangnya? Gimana aku bilangnya? Sebenarnya dari aroma dua-duanya sama sih, kurang lebih sama-sama aroma berry-berry, aroma buah-buahan merah, berry-berryan. Kita coba di sini dulu deh, di cone dripper. Ada yang mau cobain? Ada yang mau cobain nggak? Enak banget. Sap. Aku belum bisa nilai ini kayak gimana, tapi yang pasti ini fruity, clean, bright. Kita coba compare ke flat bottom. Oh, lagi mas. Bentar mas. Emang ini enak banget. Kerasa bedanya nggak mas? Mantap, mantap. Kalau menurut aku, secara taste ya sama-sama fruity, tapi sangat kerasa kalau di V60 atau di cone dripper ini lebih bright, clean. Terus berry-berrynya kerasa, aftertaste-nya ada sedikit hint karamel, tea-like. Tapi kalau untuk di flat bottom, dari body itu kerasa lebih tebal, lebih bold, fruity, tapi kerasa lebih bold, lebih intens untuk di flat bottom dripper. Ini balik lagi ke preference, lebih suka yang kayak gimana. Kalau aku lebih suka yang clean dan bright kayak pakai cone dripper. Mas mau lagi mas? Oh dibersihin. Matur suwun mas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau kalian pengen kopi yang bright, clean, fruity, clarity-nya tinggi gitu, lebih jelas, bisa lebih membedakan notes-notes di dalam biji kopinya, tapi kalian punyanya Kalita Wave flat bottom dripper, bisa nggak sih dibikin rasanya tuh kayak cone dripper? Jawabannya adalah bisa. Nah kebalikannya, kalau kalian pengen kopi yang bold, yang lebih intens, bodinya tebal, tapi kalian punyanya cone dripper, bisa nggak dibikin jadi kayak flat bottom dripper? Bisa. Tapi caranya mungkin kita bisa adjust di grind size. Nah, gimana cara buat nge-adjustnya? Logiknya seperti apa?
kita akan coba bahas di next video. Jadi stay tune untuk episode selanjutnya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Dan bye-bye.